kita peternak puyuh yang ada di Provinsi Jambi, kita nyatu dulu. Oh gitu dulu. Gitu, kita nyatu dulu. Nantilah urusan ke depan kalau ada permasalahan kita bahas beliaunya. Nah terus yang menguntungkan sekali waktu itu sudah terbentuklah adanya ketua, wakil ketua. Saya sebenarnya kemarin disuruhnya Pak Edi aja dah ketuanya, enggak. Halo kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dari Komunitas Peternak Puyuh Jambi. Kali ini kita bersama Bang Edi Puyuh Jambi. Nah, channel YouTube-nya Bang Edi Puyuh, Edi Puyuh Jambi. Edi Puyuh Jambi. Kalau namanya Sarwedi, benar ya, Bang? Biar mereka tahu, Bang. Jangan tahu aja Bang Edi aja. Siap. Beliau ini adalah seseorang yang sangat berjasa terhadap kami peternak yang ada di Jambi khususnya saat ini. Karena berkat beliaulah grup ataupun komunitas peternak puyuh di Jambi ini berdiri. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya ingin bertanya dengan beliau tentang Awal mula. Kemudian juga bagaimana susahnya, suka dukanya ketika membentuk grup ini. Nah, mungkin boleh langsung jawab atau mau sapa dulu ini? Nah, Langsung, Bay. Nah, nanti kalau kita saling sapa dari mana ya, dari Sabang sampai Merauke satu-satu provinsi sudah habis 10 menit. Iya, habis waktunya nanti penontonnya bosan malahan. Jadi yang sering hadir semuanya lah. Dari Bangka Belitung semuanya, apa kabarnya semuanya lah pokoknya ya. Jadi tidak perlu kita bertele-tele. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Nah, oke. Ikan cepat, ikan mujair. Sudah tuh yang penting cair. Aman lah lu. Jadi gini, kalau untuk awal mula, kenapa kok saya ingin mendirikan grup, ingin mendirikan kelompok ternak di Jambi, itu memang awal mula itu saya pengennya yang pertama itu kita peternak di Jambi ini kalau bisa itu jangka panjang, ya, berkepanjangan. Jadi kalau yang namanya kita ada grup, kita ada komunitas, maka kita akan saling kerjasama. Ya. Itu sudah pasti. Nah, kenapa kok kita harus kerjasama? Karena di dalam satu wilayah kita perlu kekompakan. Ya. Kalau kita sama-sama, kalau kita banyak, kalau kita anggota ini memang betul-betul kompak, ya, maka kita nggak akan mudah terpecah belah gitu loh. Benar. Waktu awal saya buat itu di komunitas itu penghuninya cuma 3 orang. Siapa aja tuh? Pak Yus, kemudian ada salah satu peternak yang ditangkit itu, yang dua-duanya sekarang tutup. Ya gara-gara permasalahan berhenti nih. Masih vakum lah. Oh, vakum lah ya, Pak. Karena kandangnya masih ada. Nah, saya bentuk itu 3 itu, cuman saya percaya diri saja lah. Iya. Saya yakin nanti kawan-kawan di Jambi ini pasti ada lah yang ternak puyuh. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu, beli pakan ketemu. Asal di motor orang bawa pakan warnanya kuning P100, saya kejar tuh. Bang, bisa minggir dulu, kata dia. Ternak puyuh ya? Iya, minggir dulu. Kandangnya di mana? Kebun kopi. Namanya siapa? Iyal. Oh, Pak Iyal pertama kali. Ketemu ya? Iyal, kataku kan. Boleh main ke kandang, ada grup, ada dia kelompok. Iya. Akhirnya apa? Satu kelompok dia saya tarik, gabung. Kemudian saya ke seberang. Di seberang itu Mas Yus, ini dari Mas Yus. Mas Yus waktu jual telur di Pasar Baru, ya, itu dengan pengepul itu, ya, katanya di seberang ada yang peternak. Siapa? Ini nomornya. Telepon kita cari. Rupanya di seberang ada grup juga. Oh, yang juga. Di situ ada Pak Ari. Oh, Pak Ari masuk grup seberang. Pak Ari masuk grup seberang waktu itu. Iya. Kemudian saya mediasi. Nah, gimana caranya kita gabung? Nyatu saja dah, gabung dah gitu. Iya. Kemudian kita gabung. Setelah digabung, setuju di situ. Tapi ini kita kurang kuat secara organisasi, ketua, sekretaris dan lain-lain ini harus ada. Ya, itu belum. Kan gitu. Untuk kita ke pemerintah kita harus ada kayak semacam organisasi. Ya. Walaupun kita belum sah secara hukum, kalau mau sah secara hukum kan kita harus ke notaris itu tadi gitu. Nah, dari situlah saya ajak ngobrol dulu, kita harus kuat Pak Ari, kita rapatkan barisan. Terutama masalah harga telur. Ya. Waktu itu harga telur dari luar daerah masuk kan tidak karu-karuan. Ya, masih. Ugal-ugalan tidak karu-karuan. Jadi kita di pasar itu ya saling sikut-sikutan.
ketemu jual telur ke sana ketemu punya kawan. Ya. Jual sini ketemu ini harga berbeda-beda. Akhirnya disitulah saya bentuk grup, saya dirikan supaya kita bisa komunikasi. Yuk yang ada di Jambi ini masalah harga kita satu payung. Ya, benar. Kita satu arah. Kalau kita sama-sama maka kita akan kuat. Tapi kalau kita masing-masing yakin tutup. Iya, iya. Nah, kendalanya kan seperti itu. Kalau di pemerintah, kalau misalkan kita mau ngadep permasalahan itu hanya individu, nggak akan ditanggapi. Karena kita nggak ada asosiasi, gitu loh. Tapi gini Bang, itu kan lumayan nih. Ketika pertama kali terbentuk itu, grup itu 3 orang yang bilang itu ditangkit. Muara Jambi nih Bang. Muara Jambi. Ketemu Pak Iyal, kota Jambi ini kebun kopi. Kemudian ke seberang, masih termasuk kota juga. Kota, pinggiran. Nah, jadi itu waktu itu status grupnya itu provinsi kah atau sebatas grup? Gimana itu Bang? Kalau saya nggak berpikir ini provinsi atau ini Muaro Jambi, ini kabupaten kah atau ini kota, saya nggak berpikir ke situ. Yang penting intinya kita peternak puyuh yang ada di provinsi Jambi kita nyatu dulu. Oh gitu dulu. Gitu, kita nyatu dulu. Nantilah urusan ke depan kalau ada permasalahan kita bahas di situ. Iya benar. Nah terus yang menguntungkan sekali waktu itu sudah terbentuklah adanya ketua, wakil ketua. Saya sebenarnya kemarin disuruhnya Pak Edi aja dah ketuanya. Enggak, saya bilang, saya banyak urusan. Iya benar. Yang penting gini Pak Ari, yang penting kita ada nama di situ, apapun yang terjadi di kelompok, apapun yang terjadi di grup, itu kita tanggung sama-sama. Gitu. Jadi supaya ini berjalan. Nah, giliran sudah dibentuk seperti itu, ternyata memang betul kita dihantam telur dari luar. Yang harganya dia jual ke Jambi itu murah. Kemudian kita di pasar, setiap kita ke pasar, telur kawan-kawan ditolak. Harus ngikuti harga yang di pasar. Sementara waktu pakan kita nggak terkejar lagi mau ke situ gitu loh. Akhirnya timbullah permasalahan di situ kan. Nah, sudah tuh kemarin itu Fauzan sudah di sekretaris ya? Belum, saya kan gini. Kita pertemuan itu di Kebun 9 di rumahnya Ibu siapa? Oh, waktu ada Pak Ivan itu. Ya, itu kan 2021. Itu sudah lama terbentuk Bang ya grupnya? Sudah, sebenarnya sudah itu. Karena terbentuknya itu saya nggak tahu sih kok tahunnya kapan ya, karena kita kan ada pergantian grup ya. Karena kemarin itu kan ada yang keluar masuk kan kita tertibkan kita grup baru lagi gitu loh. Nah dari situ itu sih sebenarnya sudah agak lama sih. Tapi alhamdulillah lah untuk saat ini kelompok yang ada di Jambi maju sama-sama lantaran karena ada komunitas, karena lantaran ada grup. Nah ke depan yang akan kita perbincangkan kan mengenai masalah koperasi ke depannya. Kan sering saya bilang, yang namanya kita hidup berorganisasi, kita pecahkan sama-sama permasalahan supaya ternak puyuh nih yang populasi banyak-banyak ini nyaman. Iya benar. Gitu loh. Ya bukan berarti kita itu mau mencari kesempatan, karena saya mikirnya waktu itu saya kan di pembibitan tuh. Iya benar. Kalau sempet kawan-kawan di Jambi ini nggak kita lindungi, nggak kita satu arah, stop juga nih pembibitan. Stop juga saya nih usaha gitu loh. Siapa mau beli nanti? Siapa yang mau beli bibit gitu nah. Tapi kalau perkembangan di Jambi, khususnya di provinsi Jambi ini ternak puyuh semakin meningkat kayak seperti ini. Ini wah lumayan drastis kawan-kawan ini nambah populasi. Ini aja punya Mas Joko kemarin targetnya berapa? 6.000 nih. 6.000. Nah, ini baru masuk berapa ini kemarin? Yang ini 2.100. 2.100. Yang di situ? Itu masih ada 2.500. Nah, sudah 4.000-an lebih. 4.600. Nah, itu. Makanya kawan-kawan di Jambi dengan adanya grup mulai terbongkar, mulai mau naik, mulai mau nambah populasi. Nah, ke depan kita nanti bahas ini ya, masalah koperasi ya. Iya, karena kemarin kan ya itu tadi pertemuan kita kan terakhir yang pertemuan besar lah kalau kita bilang ya, kalau ketemu gini sering. Pertemuan besar kita kan 2021 itu ya di rumah Ibu di Kebun 9 itu. Kemudian itu kita bertemu lagi tempat Pak Aat. Waktu itu ya karena harga telur masuk dari luar itu luar biasa, pakan naiknya juga luar biasa waktu itu kan. Kita pertemuan. Nah, kemudian kan terakhir kita ketemuan tanggal 19 kemarin. Itu ya membahas target ke depan yang Abang bilang tadi, kalau komunitas atau grup itu di awal mungkin tanpa legalitas enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Kita yang penting itu tadi ada strukturnya dulu. Ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendara siapa, anggotanya siapa-siapa. Nah, itu kalau kita minta tolong ada permasalahan bukan berarti kita nyari bantuan ya. Kalau kita mau nyari bantuan, kalau saran saya mending enggak usah ada bantuan. Jangan ngarep lah. Jangan ngarep lah. Intinya kita usaha kita berdiri dengan sendirinya kita.
Terus kemudian di salah satu daerah, di setiap provinsi, yang sering saya sarankan kepada ternak-ternak puyuh, itu kalau bisa, itu memang harus ada grup, harus ada kelompok. Ya. Jadi kita saling bahu-membahu. Jangan sampai ada kita perpecah belahan, gitu loh. Nah, next ke video selanjutnya nanti rekan-rekan, kita akan membahas, karena kedepannya kita akan mengurus legalitas pada hukum kita. Di Kopdar kita tanggal 19 kemarin, inti pembahasan kita kan untuk legalitas daripada komunitas kita ini. Karena ya pengen lebih berkembang lagi kan, gitu, kan? Supaya peternak yang ada pun semakin sejahtera, yang baru-baru pun tertarik. Nah, itu tuhnya. Nah, itu tadi guys. Jadi kami itu ingin membuat legalitas dari badan hukum kita yang ada di Jambi sejenis kayak koperasi. Supaya perkembangan koperasi itu seperti apa sih? Nah, nanti next di video selanjutnya saya akan kembali tanya ke Bang Fauzan karena beliau pernah ikut salah satu koperasi. Benar. Nah, jadi nanti tujuan koperasi itu apa sih? Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, kembali ke studio guys. Baik kawan-kawan. Sedikit perbincangan Bang Edi di awal tadi. Ini kami berada di Kebun Kopi, Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan, di kandangnya Bang Joko. Sedikit di awal pembuka untuk perbincangan kita kali ini tentang awal berdirinya komunitas peternak puyuh di Jambi. Nah, ini kita akan lanjutkan di sesi berikutnya nanti tentang rencana legalitas daripada komunitas ini sendiri. Ikuti terus perbincangan kami. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang kita bagikan. Kita bukan menggurui, Bang, intinya di situ. Kita sama-sama belajar. Baik kawan-kawan, ikuti terus perbincangan kami. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik.